Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nisrina Rusmana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B dengan NIM 210-25309. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang diampu oleh Ibu Qawiyah MPD. Adapun video pembelajaran yang akan saya bahas yaitu tentang pengukuran waktu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana kita mengetahui waktu? Ya, kita dapat mengetahui waktu dengan menggunakan alat pengukur waktu, yaitu jam. Baik, setelah kita mengetahui alat pengukur waktu itu adalah jam, sekarang kita akan belajar macam-macam jam. Macam-macam jam itu terdiri dari, yang pertama ada jam analog. Jam analog atau jam yang berupa jarum dan biasanya dijumpai pada jam dinding. Yang kedua ada jam digital. Jam digital yang berupa angka-angka biasanya dijumpai pada jam tangan atau jam waker. Dan yang ketiga adalah stopwatch. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa saja bagian-bagian jam? Baik, saya akan jelaskan. Bagian-bagian jam itu terdiri dari jarum panjang, jarum pendek, jarum panjang tipis atau jarum detik. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah alat peraga jam hitung matematika dan ini adalah contoh jam analog. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pada sebuah jam tertulis angka 1 sampai dengan 12. Nah, kita dalam satu hari itu ada 24 jam, yaitu dari jam 00.00 pagi sampai jam 12.00 siang. Itu ada 12 jam. Selanjutnya dari jam 12.00 siang sampai jam 24.00 malam itu ada 12 juga. Jadi 12 jam ditambah 12 jam sama dengan 24 jam. Nah, jarum panjang ini untuk satu kali putarannya yaitu adalah lamanya 1 jam atau 60 menit. Maka jarum panjang ini pada setiap angka adalah 5 menit. Lalu kalau jarum panjang ini di angka 1, maka itu menandakan 5 menit. Berarti setiap angkanya itu berlaku kelipatan 5 menit. Kita hitung dulu yuk. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, dan 60 menit. Perlu diingat ya teman-teman, jadi kalau jarum panjang ini itu untuk menunjukkan menit. Jarum pendek ini itu untuk menunjukkan jam, dan jarum pendek berwarna merah yang tipis dan terus berputar ini itu menunjukkan detik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait cara menghitung jam. Yang pertama, contoh pertama, kita letakkan jarum panjang di angka 12. Dan kita letakkan jarum pendek di angka 3. Nah, ini adalah contoh pukul berapa ya teman-teman? Ya, ini adalah contoh pukul 3 tepat, atau bisa ditulis pukul 03.00. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu kita letakkan jarum panjang ini di angka 6. Dan kita letakkan jarum panjang ini di antara angka 7 dan angka 8 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tebak ini pukul berapa ya? Benar, ini adalah pukul setengah 8 atau bisa kita tulis 07.30. Dan contoh yang ketiga yaitu
Kita letakkan jarum panjang di angka 4. Dan kita letakkan jarum pendek di angka 10. Nah, ini pukul berapa ya teman-teman? Ya, ini adalah pukul 10:20 menit. Atau bisa kita tulis 10:20. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Yang pertama itu ada 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Sebaliknya, 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 detik sama dengan 1/60 jam, dan 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Adapun satuan waktu lainnya yaitu 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 dekade sama dengan 10 tahun, 1 tahun sama dengan 365 hari, dan 1 masehi sama dengan 1000 tahun. Info penting untuk teman-teman semua bahwa setiap 4 tahun sekali terdapat 1 tahun yang jumlah harinya 366 hari, dan tahun tersebut disebut dengan tahun kabisat. Teman-teman, yuk kita menghafal satuan waktu sambil bernyanyi. Lirik lagu yang kita pakai yaitu Potong Bebek Angsa. 1 abad setara 100 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 tahun setara 12 bulan, 1 semester 6 bulan, 1 caturwulan 4 bulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 bulan setara 30 hari, 1 minggu setara dengan 7 hari, 1 hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit. Aku pasti bisa mudah menghafalnya, satuan waktu dan konversinya. Aku bisa, kamu bisa, semua kita pasti akan bisa. Baik, selanjutnya kita akan berlatih soal, yaitu soal satuan waktu. Yang pertama, contoh soalnya yaitu 3 jam sama dengan titik-titik menit. Jawabannya, seperti yang kita ketahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit, 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit, sama dengan 180 menit. Jadi, 3 jam sama dengan 180 menit. Contoh soal yang kedua yaitu 2 jam ditambah 30 menit sama dengan titik-titik menit. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena di soal itu 2 jam, maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 2 jam ditambah 30 menit sama dengan 120 menit, ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Jadi, 2 jam ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga yaitu 72 tahun sama dengan titik-titik windu. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 windu itu sama dengan 8 tahun atau 8 tahun sama dengan 1 windu. 72 tahun sama dengan 72 dibagi 8 tahun, sama dengan 9 windu.
Jadi, 72 tahun sama dengan 9 windu. Selanjutnya, contoh soal yang keempat, yaitu 2 windu sama dengan titik-titik bulan. Jawabannya, seperti yang kita ketahui bahwa 1 windu itu sama dengan 8 tahun, maka 2 windu sama dengan 2 dikali 8 tahun sama dengan 16 tahun. Selanjutnya, 16 tahun itu kita rubah ke bulan. 1 tahun itu kan sama dengan 12 bulan. Jadi, 16 tahun sama dengan 16 dikali 12 bulan sama dengan 192 bulan. Jadi, 2 windu sama dengan 192 bulan. Selanjutnya, contoh soal yang kelima. 3 dasawarsa ditambah 4 windu sama dengan titik-titik tahun. Jawabannya, 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Karena soal tersebut adalah 3 dasawarsa, maka 3 dasawarsa sama dengan 3 dikali 10 tahun sama dengan 30 tahun. Selanjutnya, 1 windu itu kan sama dengan 8 tahun. Nah, di soal ini ditanyakan 4 windu. Maka 4 windu sama dengan 4 dikali 8 tahun sama dengan 32 tahun. 3 dasawarsa ditambah 4 windu sama dengan 30 tahun ditambah 32 tahun. Sama dengan 62 tahun. Jadi, 3 dasawarsa ditambah 4 windu sama dengan 62 tahun. Selanjutnya, saya mempunyai soal cerita tentang pengukuran waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, Andi sekolah setiap hari mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, Andi libur sekolah. Berapa jam Andi sekolah dalam seminggu? Jawabannya yaitu, kita menghitung dulu lama sekolah 1 hari. Diketahui bahwa lama sekolah 1 hari Andi itu sama dengan dari jam 07.00 sampai jam 15.00. Nah, 15.00 dikurang 07.00 sama dengan 8 jam. Selanjutnya, kita menghitung lama sekolah 1 minggu. Lama sekolah 1 minggu itu kan ada 7 hari. Nah, maka 7 hari dikurang 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena pada hari Sabtu dan Minggu itu Andi libur sekolah. Maka lama sekolah 1 minggu yaitu 7 hari dikurang 2 hari sama dengan 5 hari. Selanjutnya kita akan menghitung lama sekolah Andi dalam 1 minggu, yaitu 5 dikali 8 jam sama dengan 40 jam. Jadi, Andi sekolah dalam seminggu selama 40 jam. Contoh soal yang kedua yaitu, Indah dapat menyelesaikan soal ulangan matematika dalam waktu 25 menit 5 detik. Sedangkan Ica hanya mampu menyelesaikan ulangan matematika dalam waktu 45 menit 10 detik. Berapakah selisih waktu antara Indah dan Ica dalam menyelesaikan ulangan matematika? Jawabannya yaitu selisih waktu sama dengan waktu terlama dikurang waktu tercepat. Selisih waktu sama dengan waktu Ica dikurang waktu Indah. Selisih waktu sama dengan seperti kita ketahui bahwa waktu Ica itu yaitu selama 45 menit 10 detik. Berarti waktu Ica sama dengan 45 menit 10 detik dikurang waktu Indah. Waktu Indah itu diketahui bahwa 25 menit 5 detik. Maka selisih waktunya 45 menit 10 detik dikurang 25 menit 5 detik. Selisih waktu didapatkan sebanyak 20 menit 5 detik. Jadi selisih waktu Ica dan Indah dalam menyelesaikan ulangan matematika yaitu 20 menit 5 detik. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai bertemu pada pembahasan materi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.